isu yang sekarang terjadi bukan hanya soal pembelajaran jarak jauh, tapi juga kondisi ekonomi masyarakat, ada banyak rumah tangga yang sudah kehilangan pekerjaan, itu juga membuat anak-anak mereka menjadi tidak nyaman berada di rumah, bahkan mendapatkan kekerasan, baik itu secara mental, begitu kan, dan tidak ada pilihan lain karena memang sekarang semua dipusatkan dari rumah. Itu yang harus menjadi bagian perhatian kita semua. Saya sedikit menyambung soal komunikasi, ini juga terjadi dalam dunia pendidikan. Saya lihat pusat dan daerah harus memang bersinergi dalam hal ini. Jangan saling siapa yang ingin dianggap paling berwenang dan siapa yang ingin lebih dulu. Misalnya isu yang paling baru adalah bicara tentang kapan tahun ajaran baru ini akan dimulai, di mana pusat masih mewacanakan, DKI Jakarta sudah memperjelas tanggal, sekalipun dengan catatan, itu pun dengan segala resiko yang perlu diperhitungkan. Harusnya sebelum memulai tahun ajaran baru, desain pembelajaran itu juga sudah diberikan oleh pihak otoritas. Dalam hal ini pemerintah, kementerian sudah punya. Apa yang menjadi kesiapan sekolah juga harus benar-benar dievaluasi. Sekolah udah siap belum itu semuanya? Ya, jangan-jangan kita belum siap. Di Jakarta aja harus disurvei semuanya tuh oleh pemerintah sebelum memulai semuanya. Sudah siap nggak dengan protokol kesehatannya? Berikutnya, sudah siap nggak dengan desain pembelajarannya? Lalu bertanyalah pada guru apa yang nanti akan dilakukan di hari pertama pada saat masa itu akan dimulai. Saya memang belum begitu setuju 100% soal kapan kita harus memulai tahun ajaran baru, sekalipun DKI Jakarta sudah menjadwalkan dengan catatan, gitu kan? Karena menjadi penting adalah upaya untuk mencegah penyebaran dan juga kesehatan yang paling utama. Jadi bagaimana layanan-layanan sebetulnya kalau untuk di kota-kota besar ini kan sebetulnya sudah berjalan ya, apalagi sekolah-sekolah mahal itu nggak usah diperhatikan, mereka sudah tadi dengan pemikiran dan inovasi pihak sekolah, guru-gurunya, nampaknya sudah bisa menyesuaikan, tinggal bagaimana sebetulnya pelayanan bagi masyarakat di pedesaan. Bicara tentang pendidikan ini memang harus diurut dari awal, bicara tentang kepemimpinan Mas Menteri yang muda yang diharapkan itu dengan apa yang menjadi kebijakannya, ditambah-tambah tantangan di wabah COVID-19 ini. Ada hal yang menarik yang perlu kita coba cermati, sebetulnya sudah belum pemerintah itu melakukan evaluasi menyeluruh untuk 2 bulan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sebelum melakukan langkah-langkah lanjutan memulai pembelajaran di tahun ajaran baru, begitu kan? Dan hal-hal yang lain karena sejauh ini saya belum melihat ya hasil kajian evaluasi apa sebetulnya selain soal tadi kalau hubungannya dengan komunikasi politik malah ada menteri yang kaget gitu kalau Indonesia itu ternyata belum semuanya terkena listrik, belum semuanya dapat akses internet. Untuk pengambil kebijakan perlu tahu masalah yang sebenarnya ada, tidak hanya mewacanakan, merencanakan, karena bicara pembangunan sumber daya manusia yang menjadi eh, misi besar dan pendidikan sebagai jalan utamanya itu tidak bisa ujug-ujug ya kalau bahasa saya. Jadi tidak bisa langsung jadi 5 tahun. Ini adalah strategi jangka panjang di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus punya perencanaan yang berkelanjutan. Dan ada hal yang menarik lain bicara tentang pusat dan daerah, Mas Husni. Kalau di bidang pendidikan, saya melihat misalnya kita balik ke belakang soal ujian nasional, di mana DKI Jakarta pada saat itu sempat memutuskan untuk menunda ujian nasional untuk Provinsi DKI Jakarta, sementara daerah lain, misalnya di Jawa Timur, saat itu saya masih ingat itu SMK harus melaksanakan ujian, dan pusat gamang, gitu kan. Ini antara semuanya disamaratakan, dihentikan, ditunda terlebih dahulu, akhirnya ada yang menunda, ada yang enggak, ada yang cuma 3 hari gitu. Hal seperti itu harusnya tidak perlu terjadi.
seandainya kepemimpinannya kuat ya. Saya cuma membayangkan kejadian seperti itu ya, gambaran pengelolaan manajemen sekarang di mana memang pusat sendiri tidak terlalu begitu kuat kepada daerah, apalagi sekarang sudah ada desentralisasi di mana SD SMP itu adalah kewenangan dari wali kota dan bupati, gubernur ke SMA dan SMK, dan ini membuat posisi kementerian ada di mana. Kalau hanya sekedar edaran gitu kan, tidak ada unsur paksaan, mengikat dan semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah, ya wacana-wacana besar soal menuju pendidikan yang merdeka itu ya kembali lagi harus ke kepala daerahnya, komitmennya seperti apa gitu kan. Maksudnya kalau saya lebih tertarik justru memperkuat posisi pusat sekarang ini. Jadi tadi karena kewenangan daerah yang begitu dominan, begitu seolah-olah pusat itu posisinya sekarang seperti apa ini itu ya. Karena banyak masalah-masalah krusial pendidikan itu yang justru sebetulnya harus diselesaikan secara sentralistik. Misalnya soal pemerataan guru dan kualitas guru, soal penggajian dan status dari guru. Harusnya itu bisa dijawab ya karena memang ada posisi kuat dari pemerintah pusat. Kalau kembalikan ke daerah, nantinya kebijakan-kebijakan masing-masing kepala daerah kita akan melihat kepalanya lain-lain dan pembangunan pendidikan Indonesia juga akan lain-lain. Ada daerah yang nggak punya uang, ada daerah yang banyak uang, kemudian ada daerah yang berinisiatif langsung untuk Jakarta, misalnya sudah merencanakan untuk tahun ajaran baru, ada daerah yang masih pikir-pikir gitu. Nah, posisi pusat itu jangan jadi suplemen. Bagaimana caranya pusat itu dengan anggaran yang begitu besar itu justru memperkuat posisi pembangunan pendidikan. Kita berharap pusat ini punya andil yang penting untuk menjawab masalah-masalah yang ada di daerah gitu kan. Karena kita tahu ternyata Indonesia ini sangat beragam, kompleks permasalahannya dan tiap daerah berbeda-beda. Bicara tentang tadi ya, suri toladan dari kepemimpinan, saya ingin juga mengajak semuanya karena sekarang dipusatkan dari rumah. Dan memang COVID-19 ini adalah ujian untuk kepemimpinan dari berbagai level, termasuk juga kepemimpinan di rumah tangga, di mana rumah sebagai pusat pendidikan sekarang juga harus menunjukkan keteladanan kepada anak-anaknya, ya, orang tua, ayah, ibu, 24 jam sekarang dilihat betul. Dan sekarang 24 jam juga para pemimpin di tingkat pusat hingga daerah dilihat oleh masyarakat. Saya pikir setuju, masyarakat sudah pandai untuk bisa memilih mana sebetulnya pemimpin yang punya ketetapan hati atau juga galau ya dengan narasi-narasi yang kadang-kadang kita juga bingung. Tidak boleh putus, hak-hak anak harus tetap terpenuhi, tinggal bagaimana caranya kita tadi mensiasatinya, tidak hanya berbicara tentang layanan pendidikan jarak jauh, karena nyatanya tidak semua daerah di Indonesia itu bisa melaksanakan itu. Nah, sebetulnya ada elemen-elemen yang sangat penting dan dilupakan selama ini. Kadang-kadang pendidikan luar sekolah, relawan-relawan yang bergerak di tengah masyarakat dengan mendirikan taman-taman baca gitu kan, itu kadang mereka hidup sendiri selama ini, tapi pada saat pandemi, pada saat persekolahan itu tidak bisa dilakukan, sebetulnya yang bisa menghidupkan pendidikan di tengah masyarakat itu adalah mereka. Mereka bisa secara sukarela untuk datang gitu kan, dan dengan melakukan pertemuan secara terbatas untuk daerah-daerah pelosok. Saya pikir itu yang juga nanti harus menjadi perhatian, dan kita tidak boleh ingkar lagi dengan hal-hal yang selama ini kita lupakan. Misalnya kalau dari sisi sosial, sekarang ini kan di Jakarta ternyata banyak orang miskin yang tidak harus menggunakan KTP, sekarang terperhatikan. Ya, mudah-mudahan ke depan memang harus diperhatikan banyak warga-warga marginal yang tidak punya KTP DKI Jakarta, itu yang selama ini memang dilupakan. Nah, dengan pandemi ini kan dengan adanya bantuan sosial tidak harus menggunakan kartu tanda penduduk dan lain sebagainya. Itu juga berkaitan dengan pendidikan, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang tidak diperhatikan. Ke depan harusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan yang marginal-marginal itu,
ya, yang selama ini dilupakan itu karena ternyata ya muncul semuanya sekarang pada saat pandemi COVID-19.